Yesus mengatakan, aku hanya utusan Allah. Yang paling menyakitkan bagi saudaraku yang beritapan ini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Kasihan saudara saya orang Batak, beliau tidak diutus oleh Yesus. Itu jelas. Saya kira demikian. Terima kasih. Tolong boleh tepuk tangan, tapi mulut tidak keluar suara, ya. Masih ada 8 menit. Baik, saya ingin kembali menambahkan apa yang sudah diberikan tadi, bahwa saya lebih fokus kepada Yesusnya. Tadi saya baru sampai kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan tentang hukum kasih, Yesus mengajarkan supaya kita tidak boleh menghakimi, Yesus mengajarkan supaya kita tidak boleh melanggar perintah hukum kasih. Diaminkan ya? Dan Yesus akan datang kembali. Sekarang Yesus ada di mana? Dan dia akan datang kembali. Amin ya. Untuk apa Yesus akan datang? Wahyu 22 ayat 12. Yesus datang untuk membalaskan setiap perbuatan manusia. Aku datang untuk membawa upahku. Apa artinya upahku di sini? Berarti perjalanan kehidupan manusia, apakah baik atau jahat, itu akan menentukan dia nanti. Makanya di dalam Pengkhotbah 14 ayat 13 disebutkan apa? Setiap orang akan menghadap pengadilan tahta surga, akan dihakimi. Amin ya. Itu yang diyakini orang Muslim. Orang Muslim hanya percaya kepada Allah. Itulah sebabnya orang Muslim hanya menjalankan hidupnya supaya sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Yang akan dibawa oleh setiap orang pada saatnya sebentar meninggal adalah amal dan perbuatannya. Itulah sebabnya Injil juga mengajarkan banyaklah berbuat baik, karena perbuatan baik menutupi banyak dosa. Jadi tidak bertentangan. Yang saya mau tambahkan di sini adalah soal Yesus Kristus. Bapak-bapak, saya ingin fokuskan. Maaf, saya bukan bicara riak atau menyombongkan diri. Kalau mau saya bahas soal masalah bahasa aslinya dalam bahasa Aramaik, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani, mungkin tidak cukup waktu 1 minggu di sini. Ya, saya hanya mau simpulkan begini, Pak. Yesus pada saat dia datang, dia untuk menggenapi janji Allah khusus kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Ya, itu harus kita aminkan, ya dan amin. Ya. Dan setelah misi Yesus datang di dunia ini kepada bangsa Israel sendiri menolak Mesias. Amin tidak? Kenapa bangsa Israel menolak Mesias? Karena yang diinginkan oleh bangsa Israel bukan Mesias kayak begini yang diinginkan. Mereka berharap kalau bisa Mesias itu bisa menjadi seorang raja yang besar. Mereka mengingat kebesaran Daud, mengingat kebesaran apa? Sulaiman. Tapi yang datang kok Mesiasnya seperti ini. Itu yang ditolak oleh orang Yahudi. Ya. Tetapi setelah Yesus terangkat, pada saat Yesus datang, Yesus hanya mengajarkan sama seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak dan nabi-nabi sebelumnya. Dari Adam, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, sampai kepada Yesus sendiri, hanya satu yang diajarkan. Kalau ingin mendapatkan hidup yang kekal, sembahlah hanya satu Allah yang benar. Ulangan 4 ayat 6. Hanya satu Allah yang benar, yaitu siapa? Bapa, yaitu siapa? Yahweh. Dan dia menyebut dirinya hanya sebagai utusan. Kalau bicara Yesus sama dengan Allah, saya mau tegaskan, itu hanyalah hasil konsili, tidak berdasarkan Alkitabiah. Saya bisa buktikan dalam sejarahnya. Kenapa ada doktrin Trinitas? Kenapa ada doktrin Duinitas? Ada sejarahnya. Kapan itu dimulai? Pada tahun 325. Masak ini sudah ribuan tahun ya Pak ya. Mereka membuat suatu apa? Keputusan. Arius bersama apa? Athanasius. Buka sejarah. Makanya kita orang Kristen harus tahu sejarah. Kenapa Bible itu begitu? Kenapa kita meyakini itu? Jangan hanya katanya-katanya. Ya. Bapak, jadi saya bicara soal sejarah di sini, dan itu doktrin Trinitas sejak tahun 325. Lalu tahun 381 Konsili Konstantinopel menjadi doktrin Trinitas, dan doktrin Trinitas itu dengan segala tetek bengeknya itu diyakini sampai sekarang ini. Banyak orang Kristen nggak tahu kenapa Allahmu 3.
Lalu yang berikutnya, Yesus dikatakan 100% manusia, 100% Allah. Kok bisa seperti itu? Ya kan? Ada doktrinnya, Pak. Itu adalah hasil konsili Kalsedon 451. Ya, itu ada konsilinya. Ya, itu ada konsilinya. Konsili Kalsedon 451 yang membuat satu keputusan, Yesus 100% manusia, Yesus 100% apa? Allah. Itu adalah buatan manusia. Sekarang saya mau bertanya, Pak. Pernahkah Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Pernah? Di ayat mana, Pak? Itu bukan perkataan Yesus. Salam tidak interaktif, Pak. Oke. Salam. Nanti saya akan apa? Nanti saya akan luruskan kembali ya. Kalau memang betul ada perkataan Yesus, ya. Salam Ya. tidak interaktif. Salam tidak Nanti kita interaktif. buka bahasa Salam aslinya. tidak interaktif. Ya. Oke. Ya. Sebentar. Saya perlu tegur dua-duanya. Pemateri tidak boleh provokatif. Pemateri, sebentar, saya ngomong, sebentar. Pemateri tidak boleh provokatif. Pemateri ini semua audiens, bukan kepada salah satu audiens. Ya. Kemudian bahasanya tolong diam. Ya. Terus kemudian tolong tidak interaktif. Oke, Ya. saya Tidak lanjutkan. interaktif. Ya. Nanti tidak kemudian. Ya, tidak boleh interaktif. Jadi silakan bicara, silakan jawab, tidak perlu baru saja. Ini umat beragama enggak sih? Saya heran juga ini. Ya, baik. Mohon maaf kalau tadi ada yang tersinggung. Saya tegas kepada Islam maupun Kristen. Saya nggak peduli. Karena tanggung jawab di akhirat saya adalah keadilan. Ya, setiap agama mengajarkan keadilan. Ya. Jadi siapapun jangan melihat karena ketika saya tegur marah karena agama yang beda. Enggak. Tanggung jawab saya kepada Tuhan yang saya yakini dan itu keadilan di sini. Sebenarnya, ya. Waktu tinggal 1,5 menit. Silakan Pak Insan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Matius 16 ayat 27. Kata Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tidak ada istilah penebusan dosa. Dosa tanggung masing-masing. Nah, kemudian tadi Bapak ini mengcounter Yohanes 13:13 yang Bapak tanyain Bapak samping saya bilang mana bukti Yesus ngaku dia Allah. Yang Bapak sebut itu Yesus itu ngaku Tuhan. Yohanes 13:13. Seluruh Alkitab cuma ada satu. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, nah gitu kan? Tapi itu bukan Tuhan. Bapak lihat di seluruh Injil berbahasa Inggris tidak ada satupun mengatakan you call me teacher and God, tidak. You call me teacher and Lord, ya. Nah, you call me master and Lord, semua Lord itu Tuhan, bukan Tuhan. Ya, tidak ada. Ya, mengaku Allah satu pun tidak ada. Yesus mengaku dirinya Allah itu tidak ada. Yang mengaku Tuhan cuma satu-satunya Yohanes 13 ayat 13, tapi itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Waktu habis. Nanti seksi juga karena waktu habis. Ya, waktu habis. Pemateri lihat setiap pertanyaan, ya, karena waktu terbatas. Ya, kalau yang mau ngomong Insya Allah tahun depan saya undang jadi pembicara, meskipun jadi pembicara sendirian, nggak ada audiennya. Ya. Mulai dari sekarang kita tepuk tangan dulu dari Islam. Ya. Kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita dari pihak Kristen 10 menit. Ya. Silakan. Iya. Baik, saya akan jawab saja dari Ibu tadi yang nomor 3, selanjutnya nanti dijawab oleh Yosua Tewu. Kenapa Yesus mati kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ya, saya ingin sampaikan bahwa yang namanya Tuhan Allah tidak ada yang bisa mematikan Dia, yang membunuh Allah nggak ada. Ya, siapa manusia makhluk di kolong langit ini yang bisa membunuh Allah? Tidak ada. Karena Allah tidak dapat dibinasakan oleh apapun, oleh siapapun. Itulah sebabnya Dia datang dalam rupa manusia. Itu yang disebut Dia diutus. Untuk apa?
Alkitab mengatakan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, sebab hukum Taurat itu adalah ada jeratnya, jerat maut. Ya. Dan dia katakan begini, hukum Taurat tidak berdaya sehingga Yesuslah yang datang menggantikan orang yang ada di bawah kutuk hukum Taurat, supaya dia yang mati, dia yang dikorbankan, supaya semua yang hidup di bawah hukum Taurat lepas dari kutuk hukum Taurat. Jadi kalau mau selamat harus di bawah Yesus Kristus, bukan di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu maut. Ya. Ya. Apakah Paulus pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Ada puluhan ayat yang secara literal, ratusan ayat yang secara tersirat. Salah satunya saja, karena ini waktunya pelik sekali. Jadi Roma 9 ayat 5 itu dikatakan, Yesus itu lahir dari keturunan bapak-bapak leluhur sebagai Mesias. Kalimat terakhir ayat itu berkata, dia adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang harus disembah untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, Yesus itu adalah Allah yang benar. He is the true God and everlasting life. Dan dia adalah hidup yang kekal. Terus asal-usul Kristen itu dimulai di kota Antioquia. Pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen, termasuk Paulus di dalamnya. Jadi bukan Paulus pencipta yang mengejek orang-orang murid-murid Yesus adalah Kristianoi, dari kata Kristianoi. Paulus sendiri terhisap di dalamnya sebagai pengikut Kristus bersama dengan rasul-rasul yang lain. Kata Kristen itu sebenarnya itu celaan, ejekan terhadap mereka yang mengikut Yesus, yang menjadi pengikut Yesus ketika itu. Tetapi bagi murid-murid tidak masalah mengenakan kata Kristen sebagai pengikut Kristus, karena mereka tahu siapa yang mereka percaya. Yesus itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Itu ayat-ayatnya dikatakan oleh Filipi sendiri, oleh Paulus sendiri. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam Filipi dikatakan dia walaupun Allah tapi mengosongkan dirinya sendiri. Dalam terjemahan lain dikatakan dia menanggalkan kealahannya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saya mau beritahukan di sini, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Bukan sebagai Tuhan ibu dia mati, tapi sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia ini sekaligus menjawab dikotomi Yesus. Saudara-saudara ini tidak mengerti, makanya mereka tersesat dan murtad. Karena apa? Mereka tidak mengerti yang namanya dikotomi Yesus. Alkitab harus dipandang, dimengerti dengan cara Alkitab sendiri, bukan dengan cara kitab suci lain memandang. Jelas tidak kena, karena Alkitab punya cara pandangnya sendiri. Saya sesalkan saudara saya ahli bahasa Ibrani, Yunani, tapi tersesat karena apa? Menjadikan Yesus objek penelitian. Itu sebabnya saya katakan kepada kita di sini bahwa dikotomi Yesus itu Pak harus dimengerti bahwa Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Dan Alkitab memberikan semua informasi itu. Ketika dia ada di dunia 33,5 tahun, dia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Sebelum dia datang, dia adalah Allah yang bermanifestasi menjadi manusia. Tolong kalau mau tepuk tangan boleh, tapi tolong suaranya, ya. Tolong suaranya. Oke. Jadi maksud saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, bahwa saya memang mengerti pola saya punya Lael dan Brur ini dalam memahami Alkitab. Mereka mencopot-copot ayat yang bicara tentang dikotomi Yesus sebagai manusia saja. Yang mereka tidak mau pakai ayat-ayat yang ratusan jumlahnya di Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Hari ini saya bisa bukakan kepada saudara ratusan ayat untuk menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah. Sayangnya kalau saudara sebelum ini murtad tahu bahwa ayat-ayat itu ada, saya yakin saudara tidak akan murtad. Mudah-mudahan setelah dengar ayat ini saudara kembali mengikuti pengakuan iman dalam berikut. Tolong sebentar. Ya. Tolong sebentar. Ya, tolong tidak menunjuk kepada personal. Sorry. Ya, tolong tidak menunjuk kepada personal. Mohon maaf. Jadi saya ini semangat. Jadi kalau gini. Lalu kalau Pak Munsir tanya tadi, karena pernahkah Yesus menyuruh dirinya disembah? Tidak pernah. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk kerendahan hati anak Allah sebagai Mesias.
Yesus tidak pernah meminta dirinya disembah, tetapi dengan pengajarannya, perkataannya, dengan karismanya, dengan semua yang dia lakukan, semua orang tidak bisa bantah bahwa dia Yesus Tuhan adalah Allah sendiri. Mereka sujud menyembah. Salah satunya Thomas mengatakan dia adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku. Dan dia terima penyembahan itu. Yesus tidak pernah sekalipun menolak penyembahan yang diberikan kepadanya. Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Dan tidak ada manusia yang bisa membuat dia jadi Tuhan. Satu kali saya berikan ceramah di tempatnya Pak Ustadz Insan Mogoginta. Lalu saya berikan kristologi. Mereka bertanya begini, kenapa Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Kenapa Anda menjadikan Yesus itu Allah? Saya bilang, saya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Saya tidak pernah menjadikan Yesus itu Allah. Yang benar adalah dia dari sononya memang Tuhan. Dia dari sononya memang Allahu Akbar, yang datang dalam berupa manusia untuk menebus manusia dari kematian karena dosa. Terakhir, saya mau kasih tahu Pak, kita tidak ada istilah dalam Alkitab Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu istilah teologi banyak orang Kristen. Tapi tidak semua orang Kristen percaya Tritunggal. Kenapa? Karena kepercayaan kami kepada Allah yang Esa, yang namanya Yesus, yang datang dalam berupa manusia, menyatakan dirinya sebagai Bapa, sebagai Anak Allah ketika dia jadi manusia, dan sebagai Roh Kudus ketika dia diam dalam diri orang percaya. Lalu istilah-istilah Pak Insan Mogoginta yang mengatakan menebus dosa manusia, tidak pernah kita ajar Yesus menebus dosa manusia. Yang Yesus tebus manusia dosa, bukan dosa manusia. Yesus berurusan dengan manusia yang terhilang. Manusianya yang ditebus diberi kembali supaya mereka diselamatkan. Karena apa? Setiap orang yang datang. Ini juga dikatakan Pak, bahwa tadi Pak Munsir bilang dengan Pak Insan bahwa Yesus diutus hanya untuk orang Israel. Bahkan ketika berbicara, saya mau katakan itu cuma 1-2 ayat yang Anda, tapi puluhan ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus datang untuk segala bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, sebagaimana aku diutus untuk dunia, aku mengutus kamu kepada dunia. Termasuk orang Batak, orang Sunda semua kita, siapapun yang tidak percaya Yesus tadi sudah dipresentasikan. Yesus berkata, kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Tuhan, akulah Allah, akulah juru selamat tunggal, tidak ada juru selamat lain. Kalau kau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, engkau akan mati dalam dosamu. Itu yang dikatakan Alkitab, dan itu yang kami aminkan, kami percaya. Sehingga kami adalah orang-orang yang mempertaruhkan segalanya demi iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya melihat seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata lain, hanya satu: Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Juru Selamat Tunggal. Setiap orang harus percaya kepadanya supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Tepuk tangan, waktu habis. Habis. Ya, sesi kedua dibuka. Ya, sesi kedua dibuka. Ya, tolong ingat waktu bagi pemateri. Nanti ketika waktunya habis, ini moderator pelit banget. Nah, jadi waktu itu nggak beli kok, gitu kan? Ya. Sekarang yang bertanya dari Kristen dulu, ya. Ini tadi di belakang. Nah, enggak ini. Nah, silakan. Silakan. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikum. Singkat saja. Kalau di Nama dari mana, Mas? saya dari Jakarta Barat. Versi Kristen, kalau percaya Yesus masuk surga, kalau tidak percaya masuk neraka. Titik, untuk selamanya. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk bapak-bapak, kalau seorang non-muslim alias kafir, misalnya Bunda Teresa meninggal, yang semasa hidupnya tidak pernah sekalipun mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah ada kemungkinan masuk surga? Pertanyaan tentang Yesus saja. Pertanyaan tentang Yesus. Ya, tapi kan ini masuk keselamatan, Pak. Enggak, bukan Teresa. Jadi tentang Yesus saja. Iya, itu kan misalkan. Nah, apakah tetap ada kemungkinan masuk surga pada akhirnya dan tetap berada di surga untuk selamanya? Jika Mohon maaf, Anda mestinya bertanya, apakah ketika orang itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan itu tetap masuk surga? Itu lebih pas. Jadi persoalan Bunda Teresa atau kemudian Obama atau Tyson itu nggak ada urusan di sini, ya. Udah, itu sudah kita pahami. Enggak, Pak.
artinya jika amal baiknya itu lebih banyak daripada kejahatannya. Asal anaknya atau siapa saja tetap konsisten rajin berdoa alias tahlilan untuk beliau. Terima kasih. Baik, tolong pertanyaan dari manapun, padat, singkat, terkait dengan tema, ya. Bapak ini yang belum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak wabarakatuh. siapa dan dari mana? Saya Pak Sudarto. Sudarto, si Jawa ini. Kenapa kok saya ngotot-ngotot? Karena saya sudah tua, takut lupa apa yang Tepuk tangan untuk Pak Sudarto ini. Silakan Pak. saya boleh menanggapi tadi ya Pak. Ya nanti ada pertanyaan. Bapak tanya saja. Kalau nanti Bapak nanggapi, saya kasih waktu tahun depan Pak. Ya. Silakan Bapak tanya satu pertanyaan to the point. Ya pertanyaan. Pak, Bapak ini kan membicarakan tentang wilayah orang lain, tapi untuk pencerahan. Ya. Saya tidak apa-apa. Ini misalnya saya ngomong, ya kan? Memang Enggak, sebentar. Yang lain tidak boleh komen. Yang punya hak komen itu saya, dan saya punya otoritas lebih dari SB daripada Jokowi di sini. ya. Ya. Misalnya bahwa Bapak mengatakan Yesus kan Tuhan, saya tidak ambil nabi lah, Yesus kan nabi untuk Bapak. Saya ambil Pertanyaannya, Pak? kitab, misalnya. Pertanyaannya? Pertanyaannya apakah kitab Bapak itu asli dari Allah? Bukan, cuma itu aja. Ya, baik. Jadi apakah kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang berbicara tentang bahwa Yesus itu adalah nabi, itu asli dari Allah atau bukan? Makasih Pak. Cukup nabi aja, tidak usah Allah. Ya, udah bisa dipahami Pak. Nanti lupa nanti Bapak kalau lama-lama. Ya. Itu yang dari belakang tadi udah gini-gini terus gitu. Ya. Oh iya, ini kasihan ya, tapi udah terlanjur itu. Ya. Jadi gini-gini, dia gini-gini, kalau nanti gini-gini kan repot. Ya. Masa lagi bukan ini. Aduh. Ibu nanti kalau saya panggil di luar ketemu saya. Nah, di sini enggak ya? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Peggy Girsang. Siapa Pak? Peggy Girsang. Peggy Girsang, bukan Peggy Melati Sumatera ya? Pak, tadi para pembicara sebelah kiri saya, memang benar Pak yang Bapak katakan, Yesus tidak pernah menyatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau Bapak cari di Alkitab, tidak ada satu kata pun Allah atau Bapak Pertanyaannya? Ya mau sebentar lagi Ya. Pak. Allah ngomong, Bapak ngomong, akulah Allah, Bapak sembahlah aku, itu juga nggak ada Pak. Yang ada di Matius, iblis membawa Yesus. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Hanya iblis yang menyatakan sembahlah aku. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi yang minta disembah secara nyata itu adalah iblis Pak. Terima kasih. Baik. Dari Islam, silakan 3 orang to the point, tanya nggak pakai komentar, ya. Ini Pak, yang putih ini, bajunya maksudnya bukan kulitnya. Ya. Silakan Pak. Nama siapa? Nama saya Bambang Supriyatno. Ya. Saya mencoba putar-putar belajar kualitas, tapi makin bingung. Oleh teman yang dari Kristen dicontohkan rokok. Rokok itu ibarat tembakau, cengkeh, kemudian kertas. Pertanyaannya Jadi apa? rokok. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa ketika disalib dia teriak-teriak Eli, Eli lama sabachthani? Nggak tahu artinya apa saya. Terima kasih. Ya. Baik, mohon maaf karena Anda maju dulu kena penalti. Mana? Ya. Ya. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Taru dari Bekasi. Siapa Pak namanya? Muhammad Taru dari Muhammad Bekasi. Taru. Pertanyaan saya pada pendeta, tolong jelaskan antara Isa Al-Masih dengan Yesus. Terima kasih. Baik. Satu lagi. Nah ini. Jadi jangan berdiri dulu. Kalau berdiri dulu langsung kena penalti ya. Silakan. Singkat, padat, to the point. Ya, nama saya Ahmad Dulullah. Saya ingin mempertanyakan kepada
Kalau untuk pendeta Menanyakan bukan mempertanyakan ya. menanyakan ya. Ya. Yang kami pahami dalam Islam itu jika kita menolak Al-Quran maka Allah memberikan tantangannya untuk membuktikan kalau Al-Quran salah. Nah, saya menolak ketuhanan Yesus. Bagaimana Yesus menantang saya untuk membuktikan kalau dia Tuhan? Baik. Tepuk tangan untuk para penanya kita. Yang belum dapat pertanyaan jangan kecewa. Ya, nanti tanya sama istri atau suaminya sendiri di rumah. Ya. Silakan, ada waktu 10 menit untuk masing-masing. Dari pihak Kristen dulu 10 menit. Kita hitung dari jam 12, jarum jam di angka 12 lewat 3 menit. Silakan. Saya Selamat senang pagi, kalau Bapak bicara. saudara-saudara semua. Saya ingin menjawab tentang yang menanyakan perbedaan antara Isa dengan Yesus. Yesus adalah menurut Matius 1 ayat 21 berkata bahwa nama Yesus mempunyai arti dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dari sini kita tahu bahwa Yesus yang bernama Yesus ini dia bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari ayat ini kita tahu bahwa ini pasti Tuhan. Dia pasti Allah. Karena kalau manusia boro-boro menyelamatkan orang lain dari dosa, menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak mungkin bisa. Itu satu poin, saudara-saudara. Nah, mengenai Isa ini kalau kita lihat namanya tidak bermakna. Saya juga nggak ngerti kenapa di dalam kitab Al-Quran nama Yesus berubah menjadi Isa yang tidak ada makna. Tapi yang saya tahu tentang Isa di dalam surat As-Zukhruf ayat 61 berkata Isa itu sungguh benar-benar mengetahui tentang hari kiamat. Nah, padahal semua orang tahu, yang tahu tentang hari kiamat adalah Allah, hanyalah Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan dalam surat Luqman ayat 34 ya, dan juga Al-A'raf 187, tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Tuhan, kecuali Allah. Jadi di As-Zukhruf ayat surat Quran surat 43 ayat 61 itu yang berkata sesungguhnya Isa benar-benar mengetahui hari kiamat. Terus dia berkata, di situ juga Isa yang berkata, taatlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Itulah yang saya tahu perbedaannya. Terus perbedaan yang lain seperti kita sudah tahu, Isa seorang nabi, Yesus adalah Tuhan dan dia Allah. Wahyu 1 ayat 8 berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang maha kuasa. Terus Wahyu 21 ayat 7 juga berkata, aku akan menjadi Allahmu, ya, dan kau akan menjadi anakku. Jadi di sini dalam 2 ayat ini dalam kitab Wahyu, Yesus sudah mulai menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah dan dia adalah yang maha kuasa. Nah, waktu dia mengatakan dia yang maha kuasa, kita tahu yang maha kuasa itu pasti Tuhan, pasti Allah. Karena nggak mungkin ada manusia maha kuasa, saudara-saudara. Jadi ayat ini sudah menjawab bahwa Yesus mengakui dirinya secara tersirat bahwa dia maha kuasa, berarti dia Allah, berarti dia Tuhan. Nggak perlu dijelaskan lagi. Karena orang yang suka ngaku-ngaku itu biasanya palsu, saudara-saudara. Kalau orang yang asli kayak Presiden Jokowi, asli presiden, nggak perlu dibilang-bilang akulah presiden, nggak perlu. Semua orang tahu dia presiden. Jadi dia cuma menunjukkan bukti bahwa dia maha kuasa. Salah satu buktinya dia bisa mengatakan bahwa dia sudah bangkit dari mati. Karena sebelum mati di kayu salib, Yesus berkata, aku sanggup, aku akan menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun mengambil nyawaku kalau bukan aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berkuasa menyerahkannya dan aku berkuasa mengambil kembali. Itu hanya Allah yang bisa ngomong begitu. Silakan. Tepuk tangan. Iya, tadi yang bertanya kenapa Yesus waktu di kayu salib panggil-panggil teriak-teriak Eli katanya gitu ya. Saya kan sudah presentase tadi, kalau disimak, makanya kalau dipresentasikan disimak. Yesus itu datang diutus untuk menebus umat manusia dari kutuk dosa, hukum Taurat, ya. Jadi dia mewakili kita, makanya seluruh dosa manusia ditimpakan kepadanya, sehingga dia sebagai manusia yang tadi Pak Nisan mau kita bilang, kenapa dia ketakutan sama malaikat, itu salah Pak. Baca baik ayatnya. Yesus tidak takut kepada malaikat, dia takut akan apa yang akan dia hadapi karena dosa saya, dosa Bapak, dosa seluruh umat manusia ditimpakan
keadaannya. Karena manusia sudah terkutuk oleh dosa dan dia mewakili kita. Itulah sebabnya ketika dosa yang ditimpakan kepada Yesus ini, dia katakan Allah memalingkan muka dan dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia mewakili kita yang telah ditinggalkan oleh Allah karena kutuk dosa yang diterima oleh manusia karena kejatuhan itu. Jadi itulah sebabnya dikatakan begini dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dia menjadi kutuk supaya, karena dikatakan begini, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi tidak ada keselamatan kecuali percaya kepada Yesus yang telah menggantikan kita mati karena kutuk hukum Taurat. Kalau menolak Al-Quran ada sanksinya. Apakah Anda pikir menolak Yesus nggak ada sanksinya? Sanksinya mampus. Ini gaya bahasa. Gaya bahasa ini karena arti mampus adalah mati konyol karena sudah tahu kebenaran, sudah disampaikan, tapi menolak. Itu definisi kata mampus, binasa dalam bahasa Alkitabnya. Jadi dikatakan tadi Yohanes 8 ayat 24, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa itu binasa untuk selama-lamanya. Yesus berkata lagi, kalau kau tidak percaya kan apa yang kusampaikan, tidak percaya bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup, maka firmankulah yang menjadi hakimmu. Jadi Alkitab, seluruh kesaksian Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah hakim. Siapa yang menolak Alkitab, ya apalagi mau menggantikan Alkitab, yang mengatakan bahwa Alkitab ini dipalsukan, pertanyaan saya, mana aslinya? Halo? Kalau Alkitab katanya sudah dipalsukan, tunjukkan aslinya dong. Tapi saya setuju, Alkitab sudah dipalsukan. Saya tahu yang palsunya itu apa? Adalah kitab yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia adalah Allah yang datang sebagai juru selamat, dan yang tidak mengaku itu palsunya. Ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa yang namanya Yesus Kristus itu, untuk kita dapat memahami dia dalam 2 Korintus 3 ayat 14, orang membaca kitab suci. Saya tahu Pak Insan ini rajin baca kitab suci, teman-teman ini rajin baca kitab suci. Tapi sayangnya mereka baca Alkitab hanya untuk cari-cari kesalahan Alkitab. Makanya tidak dibukakan pengertiannya tentang siapa Yesus itu. Seandainya Anda baca kitab suci Alkitab untuk mencari kebenaran, niscaya Anda akan pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Ya, itu sebabnya saya sampaikan kepada saudara mulai hari ini, bacalah Alkitab dengan niat tulus untuk mencari kebenaran, berhadapan dengan firman Tuhan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang adalah Allah sebenarnya. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi mohon maaf, jangan sampai Anda sampai hari kiamat nanti sebagai antikristus. Anda pasti cilaka itu. Itu sebabnya saya katakan bertobatlah sekarang, terimalah Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau diselamatkan. Amin. Masih 1 menit, silakan kalau mau dimanfaatkan. 1 menit lagi. Jadi ini, coba baca di sini. Kuncinya iman orang Kristen adalah Allah datang dalam rupa manusia. Bila Yesus adalah Allah yang jadi manusia, maka kita mengharapkan dia untuk satu, turun ke dunia dengan cara yang luar biasa. Kelahirannya orang tahu caranya luar biasa. Sudah dinubuatkan, dia lahir dari seorang perawan, lalu tidak berdosa. Dia harus tidak berdosa. Dan Alkitab membuktikan Yesus tidak ada berdosanya. Siapa yang bisa buktikan Yesus berdosa? Lalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib mujizat. Nabi lain tidak ada mujizat. Tapi kalau dikatakan Yesus pelaku mujizat, ya dan amin, memberikan kesan berbeda yang kuat dengan manusia lain. Berbeda, Yesus beda banget dengan semuanya. Lalu mengucapkan kata-kata terbesar yang akan dikenang sepanjang masa. Salah satu perkataannya, kalau dunia agama mengajarkan kasihilah sesama manusia, Yesus maju selangkah dan tidak ada orang bisa ikuti. Dia katakan kasihilah musuh. Ini meninggalkan pengalaman abadi dan universal, memuaskan dahaga rohani manusia. Dan kalau Allah jadi manusia, dia harus berkuasa atas maut. Maut tidak bisa menahannya, dan dia harus mengalahkan maut. Buktinya, dia bangkit dari antara orang mati. 500 pasang mata menyaksikan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk menyatakan dia kembali kepada ketuhanannya, kepada kealahannya, untuk menanti Anda semua bertobat. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, supaya kalau Anda percaya, digaransi pasti selamat. Hanya iman Kristen di muka bumi ini yang menggaransi keselamatan orang yang percaya kepada Yesus.
Di luar Kristen tidak ada garansi. Itu sebabnya saya katakan, percayalah kepada Yesus supaya Anda selamat. Hari ini saya sudah bicara tanggal berapa ya? 26. Injil sudah disampaikan tanggal 25 bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat, tidak ada yang bisa bawa engkau ke surga kecuali orang yang memang datang dari surga. Ya, kalau orang yang datang dari surga adalah Yesus, maka dia tahu jalan ke surga. Orang yang tidak pernah ke surga tidak mungkin bisa bawa saudara ke surga. Hanya Yesus yang bisa membawa Anda ke surga. Masih 2 Inilah detik. keyakinan iman kami. Masih 5 detik. Masih 5 detik. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ya, bahwa ini saya harus sampaikan kepada saudara bahwa Dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Sekali lagi, kami tidak percaya Tritunggal untuk menjadikan landasan iman. Selesai. Tidak percaya Tritunggal sebagai landasan iman. Ya. Kurang dermawannya apa moderator? Masih dikatakan pelit lagi. Habis sampai 1 menit, habis sampai 10 detik. Kurang apa ini? Ya. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta, ya. Baik, 10 menit untuk Islam. Silakan, siapa dulu? Mau duluan siapa atau switch dulu? Saya tunggu. Ya. Baik, silakan. Ya, tapi boleh nggak ini infokusnya mana Pak petugas infokus ini? Ya, ditukar dulu kabelnya. Ya. Tadi ada yang menanyakan ya tentang Yesus sebagai nabi di Quran. Itu banyak. Surat 3 antara 8 tafsir dan 2 yu'alimul kitab wal hikmata wa taurat wal injil wa rasulan ila bani Israil. Surat Az-Zukhruf ayat 59, surat 61, surat As-Saff ayat 6. Itu Isa sendiri mengaku dengan jujur bahwa dia rasul hanya untuk bani Israel saja. Kemudian tadi disebutkan Matius 1:21, itu sebenarnya katanya Yesus juru selamat. Ya, juru selamat hanya untuk kaumnya. Dan dia akan mengandung dan melahirkan, itu Matius 1:21 bunyinya begini, dan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau hendaknya akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Padahal itu Alkitab baru, kalau Alkitab lama Pak, dan dia akan menyelamatkan kaumnya. Siapa kaumnya? Anak keturunan Yakub, Bani Israel. Karena Yesus khusus hanya untuk Bani Israel saja.